Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang permintaan daripada sahabat-sahabat kita, yaitunya tentang bagaimana cara kita memulaikan bacaan Al-Quran ketika kita menemukan ayat-ayat yang panjang, sementara pada ayat tersebut tidak ada tanda waqaf. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita memulaikan bacaan. Jadi ini disebut dengan huruf ibtida', atau ilmu qawaid bahasa Arabnya disebut dengan huruf ataf, huruf penghubung. Wa, fa, thumma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Ke-10 ini bisa kita jadikan untuk memulaikan bacaan ketika kita tidak menemukan tanda waqaf. Jadi kita masuk kepada yang pertama, ini wa, dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Dari sini ke sini, kalau kita berhenti di sini, ini sangat panjang. Jadi bagaimana cara kita mengantisipasinya? Yaitunya dengan mencari huruf wa. Huruf wa ini sudah biasa ya. Sudah biasa kita menggunakannya untuk memulaikan bacaan. Jadi wa ini artinya dan. Oke, dan. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kita berhenti di sini, dan untuk memulaikan bacaan di sini ada wa. Wa ini artinya dan. Kita bisa mulai dari sini. Wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi bagi kita yang nafasnya sampai bisa menggunakan waw kedua. Tapi kalau terlalu jauh di sini, kita bisa menggunakan waw yang pertama. Jadi wa ini bisa kita gunakan untuk tempat ibtida', untuk memulaikan bacaan, artinya dan. Yang kedua fa, dalam surah Al-Baqarah ayat 16. Jadi ayat ini termasuk panjang. Jadi kalau nafas kita tidak sampai, kita bisa berhenti di sini dan kita mulai dari fa. Kita contohkan. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratum. Jadi kalau kita berhenti, kita cari fa. Fa ini boleh tempat untuk memulaikan bacaan. Fa ini artinya maka. Kita mulai dari sini. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fa boleh tempat untuk memulaikan bacaan, artinya maka. Seterusnya thumma. Di sini termasuk panjang dari sini ke sini. Jadi kita ada ketemu thumma di sini. Thumma ini boleh kita mulaikan untuk memulaikan bacaan. Kita contohkan. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa. Kita dah ketemu thumma, maka kita berhenti di sini saja.
Setelah itu kita mulai dari thumma. Thumma ini artinya kemudian. Kita baca. Thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Ini thumma. Kita bisa menggunakan untuk memulai bacaan, artinya kemudian. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dan seterusnya au dalam surah Al-Baqarah ayat 182. Ini au. Jadi kita akan coba berhenti di sini. Kita contohkan. Faman khafa min musin janafan au ithma. Kita berhenti di sini. Dan ketika kita berhenti, kita harus lihat bagaimana cara berhenti di sini. Ini tanwin atas, hukumnya mad iwad, kita panjangkan. Jadi kalau kita berhenti di sini, kita bisa ulang dari au. Au ini artinya atau. Kita mulai dari au. Au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih. Au ini boleh tempat untuk memulai bacaan, artinya atau. Seterusnya am dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Ini pun termasuk panjang. Jadi am ini boleh kita mulaikan bacaan. Kita contohkan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum. Kita berhenti di sini. Jadi kalau kita ingin mulai, bisa kita mulai dari am. Artinya juga bisa atau. Jadi kita mulai dari am. Am lam tunzirhum la yu'minun. Am ini bisa kita mulai untuk memulai bacaan, tempat ibtida. Seterusnya imma dalam surah Al-Kahfi ayat 86. Jadi seandainya kita baca dari sini, nafas kita mungkin tidak memungkinkan sampai ke sini, kita bisa berhenti. Kita contohkan. Qulna ya dzal qarnaini imma atu'adziba wa imma. Kita berhenti di sini dan kita bisa mulai dari imma ini. Kalau imma ini terlalu jauh, bisa kita gunakan imma ini. Kita baca. Wa imma atattakhidha fihim husna. Imma boleh tempat untuk memulaikan bacaan, ibtida. Seterusnya bal dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Di sini seandainya kita baca dari sini dan sampai ke sini, kalau terlalu jauh, di sini ada bal untuk kita memulai bacaan. Kita contohkan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'. Jadi kita bisa mulai dari bal. Bal ini bisa untuk ibtida. Bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Bal bisa kita untuk memulai bacaan, artinya bahkan. Seterusnya la dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Jadi ayat ini juga termasuk ayat panjang yang tidak ada tanda waqaf, ayat 83 ini. Jadi kalau seandainya nafas kita tidak sampai, la ini boleh tempat untuk memulai bacaan. Kita baca.
Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Kita berhenti di sini. Setelah itu bisa kita mulai dari la. La ini artinya tidak. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Kita berhenti lagi. Nanti kita mulai dari wa. Oke, wa ini bisa tempat untuk memulai bacaan. La artinya tidak. Seterusnya lakin dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Ini ayat yang panjang juga, yang jarang tanda waqaf. Jadi kita baca di sini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Jadi kita bisa ulang dari lakin, artinya tetapi. Kita baca dari sini, dan di sini pun kita terbantu juga oleh wa. Wa bisa mulai bacaan, lakin juga bisa. Walakinnal birra man amana billah. Kita teruskan. Jadi lakin bisa tempat untuk memulai bacaan, artinya tetapi. Seterusnya hatta dalam surah Al-Baqarah 55. Jadi ini ayat yang panjang juga. Jadi kalau kita ingin berhenti, hatta ini bisa kita gunakan untuk memulai bacaan ibtida. Kita baca. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Kita berhenti. Setelah itu kita ulang dari hatta. Hatta ini artinya sehingga. Hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Hatta boleh untuk memulai bacaan, artinya sehingga. Jadi untuk huruf ibtida kita bisa menggunakan huruf ini, namanya huruf atop dalam ilmu bahasa Arabnya. Jadi ada 10 di sini bisa kita gunakan. Yang akan datang kita akan bahas cara wakaf dengan menggunakan kalimah. Ada kalimah-kalimah tertentu yang bisa kita gunakan untuk memulai bacaan atau ibtida. Baiklah, pada kali ini kita masih membahas tentang wakaf ibtida, yang mana pada video sebelum ini kita belajar tentang wakaf ibtidanya melalui huruf atop. Kalau dalam ilmu bahasa Arabnya, qawaidnya, nahwu sharafnya itu ilmu atof. Dan sekarang ini dari beberapa kalimah pula. Ada qalu dengan kawan-kawannya, yaqulu, kul, qila, qalu. Dan ada kana dengan kawan-kawannya, yakunu, kun, kunu. Ada inna, anna, in. Ada an, man, illa, idza, qad, ulaika. Jadi ini beberapa yang saya dapatkan dari guru saya, dan ini kita bisa jadikan rujukan. Kita masuk yang pertama dari qalu dan kawan-kawannya. Ada qala, ada yaqulu, kul, qila, qalu. Kalau kita temukan di antara yang 5 ini, itu bisa kita gunakan untuk ibtida. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Jadi di sini ada untuk qala dan qalu. Ayat ini panjang, tidak ada tempat berhenti. Jadi kalau kita baca, qala ini bisa kita jadikan untuk ibtida. Qalu bisa kita gunakan untuk ibtida. Kita coba.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala libani. Nah, kita berhenti di sini. Kita boleh ulang dari qala atau dari idh pun boleh. Kita ulang dari qala. Qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu. Nah, jumpa lagi qalu. Kita berhenti dan kita ulang dari qalu dan seterusnya. Jadi ini bisa diantara untuk kita gunakan sebagai waqaf ibtida. Oke. Untuk yakulu ada juga, kul, kila ada juga dalam Al-Quran. Dan sekarang untuk kana dan kawan-kawannya ada kana, yakunu, kun dan kunu. Ini dalam surah Ali Imran ayat 79. Di sini kita contohkan dengan kunu. Ada dua. Jadi ayat ini pun panjang. Kunu bisa kita jadikan untuk tempat ibtida. Kita contohkan. Maka li basharin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yakula linnasi kunu. Kita berhenti dan bisa kita mulai dari kunu. Kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu. Nanti kita mulai lagi dari kunu. Dan summa ini pun boleh kita tempat jadikan ibtida. Summa artinya kemudian. Dan seterusnya inna, anna, in dan an. Di sini kita contohkan dengan in. Ini in. Panjang dari sini ke sini. Jadi in ini bisa kita jadikan untuk tempat ibtida. Kita contohkan baca dari sini. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwani wa iyatukum. Ini boleh tempat ibtida. Kebetulan di sini pun ada wa. Oke, wa ini pun boleh tempat untuk ibtida. Kita baca dari sini dan kita teruskan. Ini untuk inna, anna, in dan an. Seterusnya untuk man dalam surah Al-Baqarah 62. Ini. Ayat ini pun panjang, tidak ada tanda waqafnya. Jadi man ini bisa kita jadikan untuk ibtida. Kita contohkan. Innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Kita berhenti dan kita bisa mulai dari baca man dan kita teruskan. Kita baca dari man dan kita teruskan. Seterusnya illa dalam surah At-Taubah ayat 8 ini. Illa ini pun boleh kita jadikan untuk tempat ibtida. Kita contohkan. Kaifa wa iyazharu alaikum la yarqubu fikum illa. Kita berhenti. Setelah itu kita ulang dari illa. Illa wala zimmah. Illa boleh tempat untuk ibtida. Seterusnya idza dalam surah Al-Baqarah 233.
ini. Dari wa ini ke sini cukup panjang. Jadi kalau kita pengen tempat berhenti, idza bisa kita jadikan untuk tempat ibtida. Kita mulai. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza. Kita berhenti. Setelah itu kita ulang dari idza. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Ini untuk idza. Seterusnya qad dalam surah Ali Imran ayat 118 ini. Dari awal ayat di sini baru ada tanda waqafnya. Jadi qad ini bisa kita jadikan tempat ibtida. Kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma'anittum qad badatil baghdha. Jadi kita ulang dari qad. Qad ini boleh tempat ibtida. Qad badatil baghdha hingga seterusnya. Ini untuk qad. Seterusnya ulaika dalam surah Ali Imran ayat 161 ini. Ini pun termasuk panjang. Jadi ulaika boleh kita gunakan tempat ibtida. Kita contohkan. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah. Kita ulang dari ulaika. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Jadi itulah tentang waqaf ibtida. Waqaf ini tempat berhenti, ibtida tempat memulai bacaan. Sedangkan qalu ini artinya telah berkata, dan ketika berubah lain lagi artinya. Qalu mereka berkata, yaqulu sedang berkata, kul katakanlah, kila dikatakan, qalu mereka berkata. Setelah itu kana adalah yakunu sedang bisa, kun jadilah kunu. Setelah itu inna jika sesungguhnya, anna bahwa sesungguhnya, in jika, an bahwa, man siapa, illa kecuali, idza apabila, qad sungguh, ulaika mereka itulah. Itu arti lebih kurangnya untuk kalimah-kalimah ini. Tentunya masih ada lagi selain ini seperti thumma. Thumma pun boleh dijadikan tempat ibtida. Dan kalau ada di antara kita yang tahu lagi selain ini, boleh komen di bawah. Itu saja, semoga bermanfaat. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.